Oke, silakan Pak Richard. Investasi itu sebenarnya apa sih supaya kita bisa mengerti dan kita tahu batas-batasan yang harus kita lakukan? Oke. Sebelumnya di sini saya dan Bu Femi kan ini podcast ya, obrolan santai. Jadi kita perlu ngomong di depan, sifatnya disclaimer, materi maupun contoh-contoh yang nanti ada, contoh mungkin portofolio atau saham yang akan ditampilkan, itu bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Ini hanya semata-mata untuk keperluan edukasi. Yang lebih penting adalah apapun yang namanya investasi, pasti ada risikonya. Teman-teman, Bapak Ibu, pahami dulu risikonya, apakah risiko itu bisa ditanggung atau enggak, karena keputusan nanti itu menjadi tanggung jawab masing-masing, baik itu untung ataupun ruginya. Itu dulu sih. Nah, kalau tentang investasi, gampangannya gini, orang sering kan kalau kita ngobrol sama teman gitu ketemu, invest apa? Biasanya mereka bilang invest properti. Invest properti ya, pada definisinya secara umum sih adalah investasi. Kita menanamkan sejumlah uang pada perusahaan atau proyek yang tujuannya ujung-ujungnya adalah mendapatkan keuntungan. Mau investasi properti pun ujung-ujungnya kan kita dapat keuntungan. Keuntungannya mungkin apa? Mungkin bisa disewain, dikontrakin, atau mungkin dalam 5 tahun ke depan harganya naik, kita dapat return yang nilainya cukup lumayan gitu kan, 30%, 50%, atau bahkan naik jadi 2 kali. Ya, prinsipnya seperti itu. Umumnya apa? Dibagi 2 sih, hard asset sama soft asset. Hard asset lebih ke yang bisa kita lihat. Ada orang yang investasi di properti, di bisnis. Sekarang ini kan kalau yang kekinian banyak orang investasi di bisnis, di startup, itu salah satu contohnya kan. Kalau orang-orang yang lama, 30-40 tahun yang lalu, investasinya mungkin di lantakan, di logam mulia, di emas. Semakin ke sini, semakin teknologi mendukung, investasinya berubah. Pilihannya menjadi lebih beragam. Ada yang namanya soft asset atau paper asset. Yang secara real nggak ada, barangnya nggak ada. Kita cuman biasanya dapatnya satu billet kalau deposito, konfirmasi atau warkat untuk obligasi, saham, reksadana, dan suku. Mungkin teman-teman kalau deposito udah familiar sekali ya. Beberapa juga 5 tahun terakhir banyak yang beli suku, beli SR, obligasi, ori, yang punya pemerintah maupun punya swasta. Tapi yang mungkin yang lebih banyak dipromosi punya pemerintah ya. Karena mungkin risikonya juga lebih kecil kan. Pada saat jatuh tempo biasanya sih negara tetap bayar sih. Pemerintah tetap bayar. Itu untuk macam atau jenis investasinya. Seperti tadi yang Pak Richard tadi sebutin, kalau kita sekarang saya pernah dengar angelic as investor gitu ya untuk startup. Berarti startup itu termasuk kegiatan kalau misalnya kita punya modal, kita investasi di sebuah startup itu termasuk investasi juga ya sekarang ya. Iya, itu startup itu investasi, tapi asal kita tahu benar. Ya. Bisnis ini startup ini mau dibawa kemana sih? Karena pada dasarnya startup itu hard assetnya sedikit atau kecil. Mereka lebih unggul di brandnya, di aplikasinya, itu yang dinilai. Yang kalau dinilai berapa sih? Aplikasi mungkin startup seperti Shopee, Topet, gitu kan? Seperti mungkin ada salah satunya Duit gitu. Itu nilainya berapa? Nah, kita berinvestasi di perusahaan yang hard asset-nya kecil. Tapi dia lebih mengandalkan brand, soft asset, aplikasinya, atau intangible asset. Aset yang tidak bisa dinilai secara value ya. Yang mungkin satu sama orang lain menilainya bisa beda.
oh saya menilainya dia 10M, si B menilainya mungkin 30M. Dasarnya sangat abstrak. Beda dengan kalau kita berinvestasi di satu perusahaan yang kita tahu tanahnya mungkin 30 hektar. Terus gudangnya atau cabangnya ada di seluruh kota besar di Surabaya. Itu kan mungkin lebih real. Ya. Tapi semakin ke sini, semakin teknologi menunjang, investasi-investasi yang seperti angel investor, terus habis itu yang di perusahaan-perusahaan startup, itu juga menjadi tren. Di luar negeri lebih tren duluan lah. Di Indonesia kan biasanya lebih belakang. Gitu. Iya. Tuh. Kalau yang angelic investor itu kan setahu saya memang perusahaan startup itu kan IPO dulu atau apa dia baru apa ya maksudnya investasi mereka bisa kembali atau apa kan nilainya masih yang tergantung dari pelaku startup itu sendiri ya berarti. Betul. Ya kan? Betul. Angel investor risknya cukup besar sih. Antara kalau startup itu kemudian gagal di perjalanannya, ya uang yang kembali mungkin sedikit atau bahkan bisa habis. Dan mereka udah tahu sih. Biasanya yang kategori angel investor tuh mereka udah tahu. Menarik sih. Ini nanti yang kita akan bahas. Ini memang apa ya kalau saya bilang seorang investor itu memang punya kayak personality daripada uang nganggur, nggak apa-apa uang habis daripada nganggur gitu. Iya. Betul. Daripada dia lihat uang nganggur tuh kayaknya gerah gitu ya. Ya udah investasi lah. Walaupun nanti dia tahu ini resikonya hilang. Tapi beda sekali dengan teman-teman di sini yang saya yakin nih. Pasti ada yang ngerasa, ih kok ada ya orang yang mau seperti itu. Saya juga termasuk yang risk taker sih. Walaupun sudah pernah kena berapa kali kejadian ini, tapi kayaknya kita nggak pernah yang merasa kapok gitu. Yang selalu tetap ada yang, maksudnya ada trigger yang selalu menganggap bahwa ya ini tetap saya pengen lakukan. Saya udah tahu resikonya, tapi kok ya saya kerjain juga gitu. Daripada duitnya nggak kemana-mana, lebih baik seperti itu. Itu menarik sih, ya. Nanti kita bahas mungkin lebih lanjut ya, yang gitu. Nah, ini ada yang masuk nih. Oke, kalau manfaat investasi itu sendiri apa Pak? Mungkin banyak yang sudah kurang lebih tahu ya, tapi sebaiknya mungkin Pak Richard juga lebih jelaskan. Mungkin ada beberapa yang memang kita masih ngambang ini ternyata investasi itu ada manfaat yang belum kita sadari. Ya, jadi basicnya adalah manfaatnya saya ada beberapa. Cuman saya ambil 3 contoh aja ya. Kita kan kerja dari active income. Dari kita melakukan kerja sehari-hari, punya bisnis, punya perusahaan, atau kita sebagai karyawan, atau kita sebagai business owner, punya supermarket sendiri, punya toko sendiri, gitu kan, atau punya mungkin jasa konsultan sendiri, gitu kan. Nah, uang yang kita kumpul, ujung-ujungnya kalau enggak kita untuk ekspansi bisnis kita, biasanya habis untuk spending, untuk pengeluaran. Atau yang ketiga, kita taruh yang umum biasanya beli deposito sih. Nah, sebetulnya investasi itu kalau saya sendiri, itu melindungi apa yang kita kumpulin, uang cash ataupun aset, supaya nilainya nggak kegerus inflasi. Contoh. Kalau deposito bunganya 4%, inflasi 10%. Artinya tiap tahun depan aset kita atau uang cash kita itu nominalnya bertambah 4%. Kalau kita depositoin dapat bunga 4%, tapi value-nya turun 6% karena inflasinya 10%. Jadi melindungi aset tinggal kita bandingin. Return-nya uang yang kita dapat nih kita taruh di mana nih? Di instrumen apa? Bisa menghasilkan 1 tahun return-nya berapa persen? Inflasinya berapa persen? Kalau inflasinya 10%, ya kita minus tanpa kita terasa karena nominalnya bertambah terus kan. Contoh nih paling gampang nih ya. Nasi goreng ini ya, nasi goreng yang kaki 5 itu ya. Itu 1 porsi 10.000. Ya kan? Iya.
kita punya uang, kita depositoin, bunga sekarang berapa sih? Bunga deposito 5% kali ya. Maksimum. Ya, kecuali yang deposito online mungkin ada yang 6, 7, 8% gitu kan. Yang kalau umum 4-5% lah, tergantung nilai nominal. Kalau harga satu porsi nasi goreng 10.000, tahun depan kita beli dengan nasi goreng yang sama, yang jualan sama, porsinya sama, harganya naik jadi 11.000. Berarti dia naik 10% kan. Secara Iya. nominal kecil, Rp1.000, tapi persentasenya 10%. Tahun depan, karena kita deposito setahun, dapat bunga 5% atau 4% lah, kayak gampang ya. Uang kita tahun depan minus, value-nya minus 6%. Kita kalau mau kita punya, atau gini ya, gini, kita punya uang 10.000, kita bisa beli nasi goreng satu porsi. Sementara kita punya uang 10.000, kita depositoin dengan bunga 5%, berarti tahun depan uang kita jadi 10.500. Tapi malah nggak kebeli. 10.500, iya, naiknya cuma Rp500 kan. Sedangkan harga nasi goreng Rp1.000. Nah, itu loh. Nominal kita dari 10.000 naik 10.500, uang kita bertambah Rp500, tetapi secara value uang kita value-nya turun. Kita mau beli nasi goreng udah nggak kebeli. Gampangannya gitu sih. Mungkin teman-teman bisa ambil ininya ya, poinnya ya. Ya. Jadi nominal kita bertambah tapi value-nya turun. Kita tahun depan mau beli satu porsi nasi goreng udah nggak kebeli. Harganya 11.000. Berarti ini orang yang mulai deposito ini mulai gerah ini. Kayaknya baru menyadari. Aduh, saya harus lihat inflasi dulu nih baru ini ya. Mungkin baru sadar kalau saya tahu kalau kayak gini loh Pak. Kita punya tabungan 1 juta nih di bank ya. Ya. Kan ada yang polos-polos aja tuh nggak ngerti. Taunya tahun depan udah habis uangnya. Iya. Ya, kepotong biaya admin ya. Buat apa? Jadi buat apa dong menabung? Ternyata banyak yang masih nggak ngeh. Menabung itu tuh nggak sebegitu gitu ya. Oke. Nah, Oke, lanjut Pak, lanjut. Oke, jadi kalau kita tahu, kita udah bisa memahami konsep ini. Berapapun uang yang kita punya, yang kita investasikan, return-nya harus lebih besar dari angka inflasi. Kalau itu kita udah bisa di level itu, satu tahap, satu persoalan selesai dah. Nah, yang kedua, kalau kita sudah bisa melebihi return, kita bisa melebihi inflasi, kita bisa enak nih. Kan berarti misalkan inflasinya 10%, kita bisa return 17%. Berarti kita ada plus 7%. Plus 7% apa? Ya kita punya tujuan apa? Misalkan investasi ini untuk, nanti yang anaknya masih usia SD, nanti kalau kuliah sudah ada uang untuk kuliah. Atau yang anaknya masih SMP atau SD, ini investasi untuk nanti dia menikah, orang tuanya bisa bayarin untuk biaya nikah. Atau juga misalkan dalam 5 tahun ke depan mau beli rumah lagi. Karena kita sudah plus, hasil return investasi kita sudah melebihi angka inflasi, itu lebih cepat tercapai sih. Biasanya begitu. Jadi manfaat yang kedua adalah mencapai tujuan. Kita mau apa ini? Gitu loh. Untuk bisa mencapai, kenapa? Karena return investasi kita udah melebihi angka inflasi. Sehingga akan jauh lebih cepat. Gitu. Kalau yang ketiga, ini kan berfungsi sebagai passive income saat kita sudah pensiun. Sebetulnya sih, tepatnya walaupun kita belum pensiun pun, kalau kita punya passive income, waduh, nikmatnya luar biasa tuh. Ya toh, kita gaji ya berapapun lah ya, tiap orang beda-beda kan. Ada employee terima gaji, ada yang pebisnis atau business owner, dia udah income sebulan mungkin 100 juta, 60 juta atau lebih dari itu. Selain itu dia masih punya sumber lain dari passive income-nya ini. Kenapa? Karena investasinya berhasil gitu kan. Jadi punya 2 sumber. Semakin banyak kita punya sumber penghasilan, biasanya kita semakin nyaman.
makin lebih apa ya, lebih tenang gitu. Walaupun apapun bisa terjadi, nggak ada yang tahu kan. Gitu. Berarti kalau yang passive income ini kayak kita sebenarnya udah punya investasi, terus kita sudah dapat hasilnya, dan hasilnya itu nanti kita pakai lagi untuk lebih menghasilkan lagi gitu kan. Betul, kita gulung lagi. Kan kalau Gulung lagi deposito gitu kan. tiap bulan kan terima bunga tuh. Pasti Iya. kan nggak kerja kita terima bunga. Tapi sayangnya bunga yang kita terima returnnya investasinya jauh di bawah angka inflasi. Ya. Nah, kalau bunga yang kita terima ini atau penghasilan yang kita terima ini returnnya di atas angka inflasi, waduh, santai itu. Harga Berarti barang naik kayaknya bukan masalah sudah. ngaruh. Minyak goreng mau tetap nggak apa-apa, makan gorengan tetap. Pernah isunya begitu ya, tapi ya oke. Menarik sih sebenarnya kalau misalnya sekarang kan orang, jadi teman-teman saya rasa udah makin terbuka ya. Mungkin kita hanya berpikir investasi itu sebagai menabung. Tapi kalau menabung itu ternyata hasilnya tidak ada, misalnya kita pengen beli mobil, kita nabung 10 tahun, ternyata 10 tahun mobil tetap nggak kebeli. Ya, Ya, karena itu ada angka inflasinya ya, itu yang nggak inflasi yang diperhitungkan. seperti itu. Bahkan ada beberapa yang lebih parah yang pernah saya dengar, mereka sudah kumpulin pakai misalnya investasi berupa ya yang ternyata mereka tidak bisa klaim uangnya, tambah parah lagi jadinya. Dan saya lihat juga sekarang karena kita bahas tentang digital tools untuk investasi juga ya, saya melihat sekarang enak banget, maksudnya kalau kita nginstal aplikasi digital dari bank atau aplikasi dari para broker, itu biasanya sudah ada kayak manajemen plannernya buat kita ya, misalnya kamu pengennya apa tahun depan misalnya apa, mereka sudah bantu untuk menghitung kita harus nabung sebulan sekian supaya bisa tercapai yang poin kedua itu tadi tuh, misalnya kalau kita mau ini kan ada beberapa yang saya cek, wah lumayan gitu loh buat mereka yang punya tujuan jangka pendek, minimal bisa belajar dari aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Jadi lebih disiplin. Ya, kalau dulu kan kita masih blank gitu, kita mau gimana, tahu sekarang kalau pakai aplikasi semua kayaknya udah lebih memudahkan kita untuk disiplin, karena sudah diatur semua, tinggal kita ikutin gitu, tinggal kita nabung sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, ini kalau misalnya sekarang kita mau investasi nih Pak, kira-kira jenis, tadi Pak Theo juga ada nanya, kalau kripto itu gimana? Mungkin Pak Theo pengen tahu jenis-jenis investasi yang sesuai atau yang kita harus lakukan itu yang harus kayak gimana sih supaya nyaman gitu, tidak yang investasi yang maksudnya kita ngerasa ini bagus, ternyata menurut investor ini bukan investasi yang bagus. Terus harus seperti apa yang investasi yang bagaimana yang kita bisa lakukan yang sesuai untuk kita? Ya. Kan investasi banyak sekali, tapi gimana yang kita sesuai dengan tujuan kita, biasanya yang membuat kita nyaman. Yang membuat kita nyaman biasanya apa? Investasi yang sesuai dengan karakter kita. Jadi kalau kita karakternya suka cepet gitu kan, nggak sabar nunggu lama, ya kita cari jenis-jenis investasi yang pengembaliannya nggak terlalu lama. Atau kalau kita orangnya cukup sabar, ya kita cari investasi yang sesuai juga, yang lama nggak apa-apa lah, karena kan memang duitnya duit nganggur, bukan duit putaran gitu kan, bukan duit yang uang dapur gitu kan. Tuh, paling nggak kita kenalin dulu karakter kita, itu karakternya gimana, investasi yang cocok yang gimana, yang slow tapi lebih pasti, ataukah investasi yang ya istilahnya lebih tidak tidak bisa diprediksi karena ada faktor X-nya. Nah, tapi tetap
kita tahu risikonya seberapa besar, bisa kita tanggung atau enggak. Terus supaya kita nyaman, kita berapa lama sih? Maunya berapa lama? 1 tahun, 3 tahun kah, 5 tahun kah? Seperti tadi yang punya tujuan anaknya masih kelas 6 SD, tujuannya nanti kalau kuliah, uang kuliahnya waktu daftar di university udah ada. Berarti kan kebutuhannya kurang lebih 5-6 tahun. Carilah investasi yang time frame-nya 5-6 tahun. Jadi sesuai dengan tujuannya. Tuh kan. Terus yang terakhir ya risiko. Kalau kita ngomong yang baik-baiknya aja, ngomong yang bagus-bagusnya hasilnya, risikonya pahami. Karena banyak orang cuma ngelihat kalau investasi A berapa persen? 15%, investasi B berapa? 7%, investasi C berapa? 30% gitu kan. Yang dipilih yang paling gede, yang 30%. Tapi biasanya semakin besar return-nya, risikonya juga semakin besar. Nah, apakah pengetahuan kita, skill kita sudah mumpuni, sudah kalau terjadi sesuatu dengan investasi kita, kita tahu nih, kita harus carinya kemana, harus cairnya gimana, harus proteksi supaya kita nggak kena itu gimana, itu dulu. Atau paling jelek kalau uang itu hilang semua, kita bisa menanggung nggak? Jangan sampai terjadi apa-apa, kitanya stres. Kalau stres, ujung-ujungnya sakit. Kalau sakit, kalau keterusan, stop. Nah, 3S kan, stres, sakit, stop. Lah kan nggak enak juga. Kasihan kan? Kasihan keluarga kita, kasihan orang-orang di sekitar kita ini. Gitu. Kalau untuk tadi Pak Theo tanya kripto, saya kembalikan lagi. Kripto, kalau kita beli satu koin lah, salah satu kripto yang ini kan BTC itu, BTC, Doge gitu kan, Ethereum. Pergerakan dia naik turunnya dasarnya apa? Bisa kita prediksi nggak? Kalau kita bisa prediksi, oh dia naik karena ini, karena ABC faktornya. Dia turun karena 1, 2, 3. Apakah ini kita bisa prediksi? Seberapa mampu kita memprediksinya? Kalau kita bisa memprediksinya, saya rasa sih oke aja. Yang penting itu kan, tahu risiko. Sebatas apa risiko yang bisa terjadi, yang bisa kita tanggung. Itu dulu. Jadi jangan lihat return-nya, tapi lihat risikonya dulu. Iya. Itu yang kebanyakan teman-teman di luar sana ya, bukan yang di sini ya, tapi saya kalau ngobrol sama teman-teman yang di luar, risikonya mereka lupa. Yang pertama kali ditanyakan 1 tahun bisa return berapa? 1 bulan bisa return berapa? Semakin gede, semakin mata itu semakin melotot gitu kan. Semakin, wah kayaknya ini kudu saya ambil gitu loh, jangan sampai ketinggalan gitu loh. Tapi justru kalau saya kebalik, justru kita lihat risikonya dulu. Iya. Investasi yang return-nya misalkan 1 bulan 10%, kira-kira make sense nggak? Masuk akal nggak? Karena jangan sampai teman-teman tujuannya investasi, tapi berakhir dengan investasi belakangnya ada kata bodong. Investasi bodong. Uang yang tujuannya untuk beli mobil atau untuk beli rumah, untuk kuliahin anak, untuk biaya anak nikah, habis dalam sekejap. Iya. Ya, seperti skema ponzi dan lain sebagainya lah ya, banyak itu investasi bodong di sekitar kita, mulai dari yang bentuknya travel, dari yang investasi hutan, yang Iya, iya. yang banyak sekali lah. Banyak. Jangan sampai teman-teman terseret. Semakin tinggi return-nya, biasanya semakin tidak make sense, semakin itu bukan investasi. Oke. Salah satu cirinya itu. Oh, itu ciri-ciri kalau misalnya kita pengen lihat apakah ini memang investasi itu apa ya, maksudnya memang dikelola memang beneran gitu, bukan bodong ya. Berarti lihat dari return yang ditawarkan seperti ya. Betul. Dan biasanya gini, untuk tim marketing yang investasi gini kan memang tidak menjelaskan resiko dulu.
kadang-kadang malah nggak dijelasin. Jadi Iya, betul. ada yang merasa bahwa oh ya resikonya gampang, nanti kan bisa ada untung lagi, jadi nutup gitu. Ya saya rasa itu mungkin kayaknya memang kekurangan pengetahuan sih tentang investasi. Di sini Pak Manurung nih ada komen Pak Manurung. Ini komen ya, kalau komen saya bacain. Resiko dari berinvestasi sudah sampai kepada pemahaman resiko. Yang buntung bisa jadi untung. Tergantung spiritual dan sikap si pelaku investasi. Spiritual itu penting sih kalau lagi investasi. Biar nggak stres. Benar. Jadi, tapi kalau kita, ya saya maksudnya kalau kita udah punya landasan pemahaman yang baik, harusnya stres itu bisa stres itu kan termasuk resiko ya sebenarnya ya. Betul. Resiko ya. Jadi stres itu bisa kita kendalikan. Jadi kalau kita sampai stres, artinya kita belum tahu risiko yang bisa kita tanggung seberapa besar. Kalau kita udah tahu kan kita nggak stres, santai aja gitu kan. Ya, betul. Malah kan ada yang memang sudah rugi pun dia masih mau investasi. Ya, maksudnya ya memang ini ada memang yang terjebak, nanti kita akan bahas terjebak antara judi dan investasi, tapi benar-benar juga ada orang yang dia tahu resiko, jadi dia tetap percaya. Ini kan memang sebenarnya tetap perlu pengetahuan dan kepercayaan seorang investor sehingga dia bisa mengatasi stresnya itu ya, kerugian. Iya, betul. Oke, mungkin kita lanjut nih. Nah, banyak kan yang tadi jenis-jenis investasi sesuai dengan karakter pribadi kita, ya. Tapi kita juga pengen tahu sebenarnya apa sih yang paling aman dan moderat lah. Maksudnya kita pengen ada return yang bagus, tapi kita juga nggak mau dapat kerugian yang terlalu besar. Biasanya kan orang maunya gitu. Pengen dapat gede, tapi juga takut gitu loh ya. Nah, gimana caranya cari maksudnya kita pengen punya investasi yang cukup aman, tetapi juga menghasilkan. Jangan sampai yang aman tapi malah tidak terlalu menghasilkan, malah kita ternyata tidak dengan inflasi malah ternyata uang kita berkurang. Nah, saya dengar misalnya kan ada beberapa instrumen yang bisa forex dan saham dan sebagainya. Tapi yang paling karena memang Pak Richard memang waktu kita cerita-cerita Pak Richard kan ada yang benar ya, saya dulu. Pak Richard kan lebih maksudnya memang bergelut di investasi saham. Nah, makanya saya akan tanya lebih lanjut tentang saham itu seperti apa. Karena sekarang ini orang itu saya sering baca tagline orang investasi saham itu seakan-akan kita jadinya lebih baik kita beli saham karena kita seolah-olah kita menjadi owner dari perusahaan tersebut. Jadi yang seperti itu kan ya. Jadi punya uang nggak bisa jadi bos misalnya ya. Oh, kita tetap bisa jadi bos ternyata kalau kita membeli saham. Nah, image seperti itu yang akhirnya membuat saya lihat anak-anak muda nih ya. Nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri saya lihat tuh nyaris setiap kaum muda itu minimal dia punya saham. Saya nggak tahu kalau di Indonesia. Kalau di luar saya lihat mereka ya rata-rata punya saham walaupun ada yang ditradingkan, ada yang enggak. Nah, ini gimana? Menurut Pak Richard, contoh investasi saham yang bisa Pak Richard bagikan ke kita? Ya, jadi kalau memang anak muda itu betul. Jadi 2016 investor saham yang tercatat di bursa itu mungkin kurang dari 3 juta ya. Tapi sekarang mungkin udah lebih dari 6 juta atau 8 juta mungkin. Begitu banyaknya terutama generasi milenial. Salah satu pemicunya adalah kemarin waktu COVID. Jadi waktu COVID 3 tahun itu, belajar dari rumah, kerja dari rumah, sebagian malah beberapa sektor bisnis itu nggak awal-awal COVID tahun 2020 itu, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya di rumah mereka mau apa yang bisa dilakukan? Karena banyak
aplikasi online untuk saham, akhirnya mereka banyak yang buka rekening daftar sebagai investor maupun sebagai trader saham. Jadi jumlah investor di pasar modal Indonesia dalam 3 tahun terakhir itu meningkat sangat pesat pertumbuhannya. Rata-rata 70% adalah di bawah usia 30 tahun. Generasi milenial lah ya. Mereka yang lebih energik. Di samping itu kita tahu Indonesia punya bonus demografi. Memang yang generasi umur usia produktif sangat banyak sekali. Nah, kembali lagi saya kan spesifik di sini membahas tentang saham yang ada di Bursa Efek, bukan saham yang di luar negeri. Sampai dengan pertengahan kemarin bulan Juli sudah ada kurang lebih 800 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kalau sektornya hampir semua sektor terwakili. Jadi kalau kita mau, mungkin karena bisnisnya kita berhubungan dengan keuangan, kita kerja di perbankan atau di ini bank digital gitu. Oh, saya lebih senang beli saham tentang perbankan karena saya kerjanya di situ. Jadi lebih memahami istilah-istilah perbankannya atau rasio-rasio perbankannya. Ada mungkin yang kerjanya di baterai. Benar ya, baterai saya low. Santai aja. Ya, di sini ada, saya sambil baca komen-komen yang masuk ya. Oke. Kalau dari Pak Manurung nih, berinvestasi di wilayah meta. Meta itu berarti ya dunia maya ya. Ruang space seperti China sudah merambah ke bulan dan planet lain. Ya, ada beberapa memang investasi udah bukan di bumi lagi memang. Iya, memang. Ya, udah dunia maya memang kok, betul. Jadi investasi jangka panjang ya atau investasi jangka panjang yang singkat. Nah, memang ya beberapa pelaku usaha itu memang punya, saya rasa yang memang punya mental yang memang hebat. Mereka bisa memandang visi sampai keluar dari bumi ya, maksudnya mereka bisa berinvestasi untuk sampai ke situ. Tapi kan ya kita orang awam ya, kita belajar yang ada. Iya. Oke, jadi lanjut Pak. Gampangannya gini, kita tentu apapun ya pekerjaan kita, entah kita employee atau kita business owner, kita kan ada sektornya ya. Misalkan kita ini agent properti, ya akan lebih mudah beli saham-saham properti. Karena kita tahu, oh Pakuwon bagaimana, Citraland bagaimana, Bumi Serpong bagaimana gitu kan. Mungkin ada yang kerja di rumah sakit atau sebagai dokter atau yang punya apotek. Mungkin dia akan lebih gampang memahami saham-saham yang dalam sektor kesehatan. Oh, rumah sakit lagi booming nih. Oh, obat ini lagi booming atau apa. Jadi dia lebih gampang. Karena apa? Karena kesehariannya dia ada di sektor yang sama. Itu salah satu tip gimana memulainya. Kalau bingung, ya kita kan pasti ada lah. Pasti semua di sini ada bergerak di sektor tertentu. Ada yang geraknya di sektor transportasi mungkin. Ada saham-saham sektor transportasi, baik darat maupun laut maupun udara. Ada sahamnya Garuda Indonesia, ada sahamnya AirAsia, ada sahamnya perkapalan itu Samudra, terus ada sahamnya BASE itu Lorena. Nah, jadi sesuaikan mulainya dari mana? Mulainya dari sektor kita sehari-hari, kita di sektor apa? Akan lebih gampang memulai di sektor yang sama. Tipnya itu sih. Tapi kalau saya nggak mau lah, saya senangnya yang berhubungan dengan perbankan gitu. Oh ya nggak apa-apa, asal mulailah pelajarin basicnya gitu. Jangan langsung apa ya, kalau orang Surabaya bilang gerusa-gerusu. Pokoknya saya beli dulu, risiko belakangan. Nah, ya nanti ujung-ujungnya kan jadi gambling juga, jadi spekulasi, tingkat spekulasinya tinggi gitu. Jadi pahamin dulu sektornya, ada hampir semua sektor ada sahamnya gitu.
Ya, mungkin ada ini sharing aja saya tambahan. Nanti Pak Richard bisa lanjutkan. Jadi karena saya kerja di perusahaan internasional ya, jadi saya bisa melihat beberapa kebudayaan orang-orang luar sehingga saya bisa pelajari itu. Ini unik sih sebenarnya. Jadi di beberapa perusahaan itu karyawan itu ya ternyata punya saham perusahaan itu sendiri. Jadi tanpa sadar kadang-kadang mereka sudah punya persentase, udah kayak apa ya gitu, komisaris lah. Mereka sebenarnya kerja, tapi dengan membeli saham dari perusahaannya dan dia juga berusaha untuk menaikkan performance dari perusahaan itu sendiri, karena kan ujung-ujungnya nanti dia juga yang dapat investasi dari situ. Jadi buat saya ini menarik sih, dan memang harus kayaknya perlu diketahui untuk teman-teman yang bekerja ya. Jadi jangan ngerasa bahwa aku orang kerja gitu, kayaknya kok ya apakah bisa punya mental untuk jadi pengusaha atau investor gitu. Ternyata sebenarnya justru bisa gitu, tanpa harus kalau kita wirausaha ya, kalau saya kan wira swasta, saya harus pikir segala macam, muter uang, operasional segala macam. Padahal kalau kita sebagai karyawan punya saham, kita udah nggak usah mikir. Ada yang mikirin gitu CEO dan karyawan-karyawan lain. Tinggal kita sebagai karyawan dia menanamkan saham tersebut. Bahkan kalau pernah nonton film-film yang tentang startup, tentang saham, ada beberapa karyawan yang akhirnya bisa memiliki persentase saham yang cukup besar di situ, dan jadi walaupun dia karyawan tapi investasinya banyak sebenarnya di perusahaan yang dia kerja itu sendiri. Itu sih buat saya fenomenal sih. Jadi itu memungkinkan. Jadi kita jangan kecil hati, walaupun kita mungkin hanya memiliki sedikit, tapi mindsetnya kita tuh harus, buat saya sih mindset kita untuk membeli saham itu ya kita memang sudah involved di dunia investasi, bahkan berpartisipasi dalam ekonomi negara gitu. Itu betul. Jadi Ya, di ya, sini ya. di sini ada satu perusahaan ya, TPK, itu bonus tahunannya 30% dikasih saham ke karyawannya, mulai dari level top manajemen sampai yang paling bawah ya, tentu ada rumus hitung-hitungannya ya. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah karyawan itu tanpa dikontrol, dia akan rajin sendiri. Iya. Karena kalau performance dari kinerja perusahaan ini bagus, keuntungannya naik terus, pertumbuhannya gede, harga sahamnya naik kan. Sedangkan mereka semua mau nggak mau pasti punya sahamnya. Karena bonusnya 30% dalam bentuk saham. Terus sekarang banyak sekali yang namanya ESOP dan EMSOP. ESOP itu adalah Employee Stock Option Program. Jadi karyawan semua dikasih saham sesuai jumlahnya, sesuai masa kerja, sesuai jabatan, sesuai prestasinya. Kalau EMSOP untuk level manajemen biasanya. Manajemen Stock Option Program. Udah banyak itu di bursa, banyak sekali perusahaan-perusahaan TBK melakukan itu. Bahkan yang lebih gila ya tadi itu, bonusnya 60% dibayar uang cash, 30% berupa saham. Tujuannya supaya karyawan punya rasa memiliki. Ya. Jadi punya apa ya, awareness gitu loh. Ya. Tanpa dia, saya ini harus kerja bagus. Kenapa? Supaya sahamnya naik. Kalau sahamnya naik, aset saya naik. Iya. Tanpa Saya sadar. juga termasuk dalam jajaran yang memiliki modal di situ ya ceritanya. Iya, jadi antara pimpinan sama karyawan ya akhirnya secara nggak langsung tanpa sadar itu akan ada hubungan partner. Ya. Bukan sekedar atasan dan bawahan. Situasi kerjanya sangat berbeda. Ya Pak, lanjut. Ya, oke. Jadi apa yang perlu disiapin atau dipahami? Pertama, pahami emiten atau perusahaannya. Ini perusahaan apa sih? Jangan sampai kita beli saham, perusahaannya aja kita nggak ngerti. Dia itu jualan apa, dia bidang apa gitu kan. Pokoknya beli saham ABC gitu. Apa? ABC itu apa? Nggak tahu sih. Katanya temen bagus. Katanya itu di podcast ada yang bilang saham ABC ini bagus.
Ya, kalau saya sih jangan lakukan itulah. Kalau kita mau beli paling nggak kita tahu perusahaan ini apa. Terus bisnisnya itu apa. Jadi misalkan seperti perusahaan perbankan. Perbankan banyak sekali. Mungkin ada lebih dari 10 ya yang TBK. Tapi kan model bisnisnya beda-beda. Contoh BRI, dia lebih ke retail. Lebih ke petani, ke rakyat kecil, ke nelayan yang di pulau-pulau gitu kan. BRI model bisnisnya bukan ke corporate, kasih kreditnya lebih ke rakyat kecil, ke KUR, usaha rakyat kecil. Tapi kalau misalkan Bank Mandiri bukan segmented ke petani, ke nelayan gitu bukan. Tapi dia ke corporate. Contoh misalkan Bank BNI, dia lebih ke kredit untuk properti. Kredit, kredit perumahan biasanya orang ngambilnya ke BNI. Walaupun di masing-masing ada ya, mungkin di Bank Mandiri juga ada tuh kredit untuk properti. Tapi mereka masing-masing biasanya punya segmented bisnisnya. Nah, pahami, jangan sampai asal beli ternyata oh ternyata dia bukan di corporate ya, dia mainnya di retail ya. Taunya belakangan sudah beli sahamnya. Nah, sebelum beli sahamnya pelajarin model bisnisnya. Dia bisnis di mana itu. Ini dari contoh aja di perbankan. Perbankan pun luas. Ada sekarang yang terakhir adalah banyak bank digital. Ya. Kantornya nggak ada, kantornya cuma satu, ya kan? Mungkin cuma ada di pusat di Jakarta aja, tapi dia merambah kemana-mana. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia kosnya minim. Karena satu kantor cabang kan kosnya besar sekali. Harus ada kepala cabang, ada admin, ada teller, ada kasir, ada cleaning service, ada satpam. Kalau dia bank digital, kosnya minim. Tapi pilih bank digital yang prospeknya bagus. Yang profit. Jangan bank digital tapi masih merugi. Ya artinya risiko kita lebih besar. Walaupun yang perusahaan rugi bisa jadi profit. Jadi tahu juga prospek masa depannya gimana. Contoh, kalau ditawarin, nih ada saham nih, jual murah. Perusahaannya apa? Mungkin perusahaan mesin tik gitu. Nah, mesin tik kan sekarang udah nggak ada ya. Udah udah punah gitu kan. Kita Ya. beli harganya murah tapi perusahaan yang prospek masa depannya udah nggak ada. Ya ngapain gitu loh. Itu pasti pasti habis, pasti rugi gitu kan. Betul-betul. Lihat prospek masa depan yang apa ya? Yang 5 tahun ke depan masih ada nggak sih bisnis itu? 5 tahun ke depan produknya atau jasanya masih dibutuhkan nggak sih? Itu paling gampang. Pertanyaan paling gimana cara taunya? Pertanyaan itu jawabannya apa? Oh masih ada. Contoh perusahaan yang produksi dot bayi. Kalau kita yakin masih banyak anak-anak yang pasti angka kelahiran masih tinggi, ya dot bayi ini pasti masih laku kan. Nggak mungkin dot bayi itu tiba-tiba hilang kecuali ada substitusinya. Digantikan dengan satu alat atau instrumen yang fungsinya seperti dot bayi. Nah, itu lain cerita. Jadi Ya. Pak, pertanyaan, 5 tahun ke depan masih ada nggak sih perusahaan ini? Masih dibutuhkan orang nggak? Kalau jawabannya iya, ya berarti satu checklist sudah lewat. Bisa kita beli, gitu kan? Manajemennya, dikelola sama manajemen yang seperti apa? Perusahaannya bagus, kalau manajemennya jelek, biasanya return-nya nggak bagus, mengecewakan. Tapi kalau manajemennya bagus, walaupun perusahaan itu tidak terlalu bagus, berjalannya waktu, dia akan menjadi pemenang. Karena manajemen yang bagus itu akan selalu bertumbuh, akan selalu memperbaiki diri. Itu. Terus profil risikonya. Manajemen taunya gimana, Pak? Manajemen cek aja di googling. Sekarang kan kita ngomongnya digital. Punya kasus apa itu? Jadi kalau perusahaan TBK itu direktur, presiden direktur, komisaris, jajaran direksi, semuanya transparan. Bisa kita lihat nama-namanya. Ya. Kita cek apakah dia punya kasus hukum, terlibat korupsi kah, atau terlibat penggelapan, atau PT-nya sendiri ada kasus hukum kah?
Kalau itu ada ya sebaiknya bisa kita hindari. Itu menjawab juga profil risiko yang harus kita tahu. Kita ceknya lewat googling aja. Apakah ada kasus-kasus dia dituntut, ataukah dia ada penggelapan, atau penipuan, atau barang palsu. Nah, itu kiranya. Mungkin bisa lanjut, Bu Femi. Iya. Nanti Pak Theo mau pertanyaan nanti ya Pak ya. Kita kayaknya 5-10 menit lagi selesai kok ini. Pak Theo udah nggak sabar nih. Nah Pak Richard, nih sebelum kita bukan mengakhiri ya, nanti Pak Richard akan kasih kira-kira gambaran gini loh cara return investasi itu seperti ini yang kita harus kejar gitu ya contohnya. Nah tapi sebelum itu bisa Pak Richard jelaskan kita perlu mempersiapkan apa supaya jangan, karena saya bukan pengalaman di bidang investasi, tapi karena memang pernah trading ini segala macam dan pernah terlibat dengan hal-hal yang bersifat investasi, jadi kurang lebih saya sudah tahu, oh saya harus gini. Itu pun kadang-kadang masih yang suka melenceng, apalagi karena kita udah tahu pun kadang masih yang ambil keputusannya juga salah. Nah, bagaimana dengan yang awam ini? Apa yang harus disiapkan? Jangan sampai tidak tahu apa-apa. Ya, karena kita topiknya investasi. Tentu pertama kali yang disiapkan adalah dana. Dana seperti apa? Bukan sekedar kita punya dana, tapi dana yang nganggur. Jangan pakai uang dapur, 1. Jangan pakai uang putaran bisnis, 2. 3, jangan pakai uang yang 1 bulan ke depan mau dipakai gitu loh. Oh saya punya dana nganggur, ya untuk berapa lama? Untuk 3 minggu. Ya, kalau 3 minggu sih bukan investasi sih. 3 minggu sih trading gitu loh. Jadi dana itu kita harus tahu minimal 1 tahun atau sampai 3 tahun, 5 tahun ke depan itu memang dana yang tidak kita pakai. Ya, itu 1. Kedua, kembali lagi pengetahuan dan skill. Dapatnya dari mana? Komunitas saya kira cukup banyak, YouTube, IG, tele, e-book, cukup banyak. Belajarlah dari orang-orang yang sudah approve. Jadi banyak orang belajar, tapi belajar dari mereka yang nggak approve, yang belum terbukti. Belajarlah dari yang sudah terbukti. Apa sih strateginya mereka bisa sukses seperti sekarang? Yang cocok mana? Karena ada banyak sekali variasi dan cara. Nah, kembali lagi kan kalau kita tahu karakter kita seperti apa, kita sesuaikan yang sesuai dengan karakter kita. Yang ketiga, money management. Contoh nih, kalau kita punya 10 juta, oh ya, saya udah punya dananya 10 juta nggak dipakai. Pengetahuannya saya udah tahu nih, saya maunya di perusahaan otomotif gitu kan. Yang paling gede apa? Astra gitu. Ya udah. Uang 10 juta langsung 1 kali beli. Ya, itu kurang tepat lah. Karena kalau uang 10 juta kita 1 kali beli, kebetulan 2 minggu lagi harganya turun, kita udah nggak bisa beli lagi. Nah, money management adalah kita membagi. Bagilah menjadi 3 kali atau 4 kali entry. Kalau kita masuk nih, harga sekarang nih, Rp6.000, misalkan saham A. 2 bulan ke depan turun ke 5.800. Tapi kinerjanya bagus kok, kinerjanya nggak memburuk kok. Bisa beli lagi, masuk lagi, entry point yang kedua. Atau kebalikannya, sekarang beli 6.000, 2 bulan lagi ternyata naik jadi 6.300, dia udah naik 5%. Selama kinerjanya terus membaik dari laporan keuangan, kita bisa beli lagi. Loh kan belinya lebih mahal Pak, nggak apa-apa. Karena kalau kinerjanya baik berarti harga sahamnya secara teoritis juga akan naik kan. Harga saham secara teoritis akan mengikuti fundamentalnya. Untuk investasi, bukan untuk trading ya. Kalau untuk trading kan pergerakannya terlalu cepat. Jadi perlu dibedakan, jangan sampai nanti ada yang tanya, Pak kinerjanya membaik, tapi harga sahamnya kok malah gerak turun. Jangka waktu berapa lama? 2 minggu Pak. Ya itu trading lah, bukan investasi. Tuh, jadi teman-teman perlu bisa bedain investasi maupun trading. Tuh, terus berikutnya psikologi, siapkan psikologi kita. Kalau turun
tapi kinerjanya tetap membaik, kita ini takut atau gimana? Waduh, sudah panik nih, saham saya turun, padahal kinerjanya membaik. Udah panik nih, ini diapain gitu kan. Nah, itu teman-teman perlu persiapkan dulu. Sebelum membeli perlu persiapkan. Berapa besar risiko yang bisa kita tanggung. Kalau memang turun dan teman-teman memang nggak bisa tanggung ya, takut turun lebih dalam, keluarlah di situ. Jadi misalkan turun 3% nih, teman-teman psikologinya takut nih. Nggak bisa saya kalau turun lagi malam nggak bisa tidur. Nah, ya, akhirnya apa? Kesehatannya kena kan? Ya udah, juallah dengan kerugian 3%. Kerugian 3% sih sangat kecil sih. Sangat kecil. Kita kalau menemukan instrumen yang tepat itu dalam waktu dekat udah balik lah. Kalau teman-teman memang rugi 3% aja udah nggak bisa tidur malam gitu kan, nggak nyenyak. Nah, artinya kan psikologinya belum siap. Ya udah, salah nih, ya udah. Jual dulu dengan posisi rugi, stop loss supaya ruginya nggak lebih dalam. Habis itu jangan beli lagi. Evaluasi dulu, kenapa sih saya turun 3% aja udah nggak nyenyak tidurnya, udah panik. Nah, berarti masih ada yang nggak benar. Benerin dulu. Jadi investasinya santai gitu kan. Yang terakhir detail teknis. Gimana sih teknisnya seperti apa? Kalau saya beli saya dapat apa sih? Reportnya dapat apa? Laporannya seperti apa? Gimana saya bisa tahu ini saya beli dapat atau enggak? Atau cuma dapat sebagian gitu kan? Itu detail teknis adalah di masing-masing sekuritas. Jadi teman-teman perlu tahu kalau mau investasi saham, caranya adalah buka akun di salah satu sekuritas. Sekuritas apa? Di Indonesia ada lebih dari 100 sekuritas, teman-teman bisa googling, pilih yang cukup baik, yang cukup besar, yang track record-nya paling sedikit ada masalah gitu. Ada problemnya paling sedikit. Sekuritasnya sangat banyak. Saya di sini kan nggak promosi, jadi saya nggak sebutin sekuritas apa, tapi teman-teman bisa googling dan ya bisa langsung tahu lah gitu. Itu. Lanjut, Bu Femi. Iya, oke, yang psikologi tadi ya. Saya ingat teman-teman kalau dulu kalau sudah untung bukan cepet-cepetan dijual nih yang trading ya. Tapi kalau rugi ditahan terus. Malah lebih berani nungguin rugi daripada nungguin untung. Ya, Ya. itu bagian dari money manajemennya kan. Kalau rugi gimana, kalau untung gimana kan gitu kan. Kita mau ngapain nih? Ada lagi yang ngotot nggak mau rugi. Pokoknya gimana, pokoknya saya tungguin sampai untung. Tapi ujung-ujungnya nggak bisa, udah keburu habis. Nah, itu yang Iya. Kalau rugi itu bagian sih, bagian dari investasi. Yang ya, penting kita tahu batasan mana kita harus stop kerugian itu. Batasan mana kita bisa tanggung. ya betul. Itu yang harus diketahui ya, banyak teman-teman yang investasi. Kadang-kadang mereka merasa kok bisa rugi, padahal rugi itu normal. Ya. Oke. Oke Pak, ini Pak Richard mau pakai perhitungan ini atau ada Ya, pakai ini cuma contoh aja sih. contoh ya? Kebayang nggak teman-teman itu ya? Itu kan saya juga ambil dari satu contoh aja. Pajaknya saya nolin lah supaya gampang. Kalau kita saldo awalnya 5 juta, terus tiap bulan kita masukin 500.000. Jadi sepertinya kalau 500.000 ini kan seperti gini ya. Tiap bulan kita sisihkan dari penghasilan kita 500.000. Ini contoh ini. Nominal kan teman-teman nanti terserah lah. Masing-masing punya angkanya sendiri. Kalau dengan suku bunganya 10%, 5 tahun uang kita jadi berapa sih? 47 juta. 30 tahun jadi berapa sih? 1,2 M. Hanya dengan modal awal 5 juta, tiap bulan kita setor 500.000. Dengan konsep compounding atau bunga majemuk, kebayang nggak? 30 tahun jadi 1,2. Itu dengan return bunga 10%. Kalau kita bisa mendapatkan investasi dengan return bunga 20%, 5 tahun aja, itu teman-teman bisa lihat di tabel ya. Jadi 65 juta dengan modal awal 5 juta, 30 tahunnya jadi
13M. 10 tahunnya jadi 227 juta. Jadi konsep investasi yang harus nilainya besar, uangnya gede itu sama sekali salah sih. Dengan uang yang relatif minim yang teman-teman punya, dengan konsep yang benar, kebayang nggak hasilnya bisa sampai segitu? Dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, dalam 15 tahun. Makanya kembali lagi kan saya tadi konsepnya investasi, bukan trading. Iya. Dimana teman-teman bisa lihat, bisa di-capture, bisa di-zoom ya. Kalau salah ya coba dikoreksi karena saya juga ngambil itu rumusnya semua otomatis ya kan. Di Excel kayaknya udah banyak sih rumus-rumus jadi seperti itu. Iya. Maksudnya ini loh, dengan sebulan 500.000, kita saldo awal 5 juta, kita mulai hari ini, 5 tahun lagi kita udah dapat duit berapa? 10 tahun lagi dapat duit berapa? Tinggal teman-teman sesuaikan return investasinya bisa berapa. Kalau 10% berapa, 15% berapa, 17% berapa. Kalau 25% fantastis tuh hasilnya. 49M. Wow. Ya. Oke, materi ya kira-kira ini yang mau saya bawakan sama Bu Femi udah selesai. Berikutnya Q&A sih. Semoga bisa ini ya ada bermanfaat atau membuka wawasan bagi teman-teman. Spesialnya ini adalah investasi di saham. Iya. Oke. Ya, wah kita udah di tengah nih ceritanya. Posisi tadi di depan. Oke. Terima kasih Pak Richard yang tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang yang lebih bersifat apa ya, basic investasi yang perlu dipahami oleh orang awam. Tadi teman-teman juga sudah lihat ada grafik-grafik seperti itu. Cobalah kalau misalnya memang sekarang mulai tertarik dengan investasi, pelajari itu grafik-grafik. Menarik kok, jangan ngerasa itu, aduh kok susah ya. Nah, kalau sudah ngomong susah, itu nanti efeknya pasti beda. Tapi kalau misalnya mau coba belajar, dulu juga saya ini bukan orang yang senang matematika banget gitu ya. Banyak kan orang lihat, wah ini tuh kayaknya matematis banget gitu ya. Padahal setelah kita pelajari, enggak gitu. Memang saya ada banyak teori-teori yang bisa dipelajari dari internet ya. Terus saya juga sudah coba untuk pelajari, oh ternyata menarik gitu, menarik. Dan nanti kan begini ya Pak Richard, kita karena udah cukup lama di bidang trading, kan semua teori itu kurang lebih sebenarnya sama ya, teori cara baca chart ya, ada yang harus pakai garis ini, garis itu, tapi sebenarnya prinsipnya kurang lebih sama dan tidak ada yang 100%. Ya itu tadi kita kembali lagi ke disclaimer ya, tidak ada yang 100% holy grail kalau istilah kita ya, tidak ada yang 100% indikator yang kita pelajari itu adalah benar 100%, tetap ada kerugian yang harus kita bisa terima ya. Jadi jangan stres karena ngelihat oh kok teorinya begini harusnya nih angka naik nih waktu perpotongan kayak gini. Harusnya angkanya naik tapi ternyata turun, udah mulai stres. Harusnya Golden Cross naik ini ya, minimal gitu kan. 18% gitu kan. Tapi kok ternyata enggak, minus 3% gitu kan. Bingung juga. Jadi saya sama Pak Richard ngomong dulu, walaupun kita sudah belajar pun tetap semua yang kita pelajari teori. Jadi tetap ada disclaimer. Waktu prakteknya itu pasar yang menentukan ya, bukan kita yang ngotot. Betul. Nah, pergerakan harga bukan mengikuti keinginan kita, tapi kita menyesuaikan dengan pergerakan harga di pasar. Iya, ini Pak Joy ada ngomong market yang selalu benar. Betul. Market always right. Ya, kita nggak bisa yang memaksakan diri terus akhirnya stres dan terus begadang nungguin sampai angkanya balik gitu. Itu zaman dulu. Misalkan maunya 7%, tapi marketnya cuma naik 5%, ya udah, jual aja 5%. At least hasilnya apa? Tetap profit gitu kan. Daripada rugi. Syukurin. Kita maunya 5%, marketnya cuma mampu naik 3%. Jual aja 3%. Syukurin. Terima kasih Tuhan gitu kan. Tetap untung gitu kan. Iya. Jadi itulah menariknya
uh, semakin kita belajar itu sebenarnya semakin mempersiapkan kita untuk bisa menerima resiko. Justru kalau kita nggak mau belajar, maka kita merasa kayak kita selalu berharap-harap atau apa. Kalau kita sudah pelajari ini itu, kita akan melihat ini adalah sesuatu yang menarik ya. Karena ini apa ya? Ini beneran menyangkut sifat manusia yang suka coba-coba, tidak pernah puas, selalu pengen dapat yang pengen dapat yang banyak, tapi juga secara kenyataan kita pun juga di kehidupan sehari-hari kan harus lihat kenyataan juga. Ya. Oke, nah Pak, ini sebelum kita masuk lebih lanjut, ada beberapa pertanyaan teman-teman yang bisa kita bahas ya. Mungkin yang mau speak up juga boleh ya, mau open mic silahkan. Ya, tapi saya akan baca, tidak semua saya tidak baca secara urutan ya. Saya bacanya bertahap dulu aja karena kita ini banyak yang awam, jadi saya akan baca yang pertanyaan yang awam-awam dulu. Nanti kalau yang sudah nanya, BCA gimana prospeknya, ini berapa? Itu yang paling belakangan, itu ya pertanyaan-pertanyaan gitu yang belakangan. Justru pertanyaan yang masih pemula sekali yang akan saya bacakan dulu ya. Ini misalnya, ini ada pertanyaan dari Mbak Glady. Ini juga pertanyaan yang banyak orang tanyakan ya. Jadi secara intinya gini Pak, kalau kita punya penghasilan, ternyata penghasilan kita itu sebenarnya pas-pasan, ya, atau tidak cukup malah mungkin. Apakah ada kemungkinan kita tetap bisa investasi? Kan nggak punya dana nganggur, sementara kalau kita mau investasi itu harus pakai dana nganggur. Nah, kalau menurut Pak Richard yang sudah berpengalaman, apakah kalau kita punya penghasilan yang pas-pasan, kita bisa pakai uang tabungan yang sebisa mungkin kita menabung 100.000 sebulan atau apa, apakah bisa berinvestasi ya? Caranya bagaimana? Kalau saya sih bisa jawab, tapi saya lebih suka Pak Richard yang jawab. Kalau saya kan jawab nanti tracknya beda karena kan saya investasinya yang terus terang yang receh-receh ya Pak Richard juga sudah tahu saya iseng-iseng gitu yang uang kecil gitu ya. Tapi yang benarnya itu bagaimana? Apakah mereka yang memang penghasilannya pas-pasan atau penghasilannya memang mungkin antara cukup, kadang-kadang bisa dapat lebih, kadang cukup, tidak cukup. Nah, itu bisa nggak sih kita berinvestasi, apalagi mungkin di saham? Kira-kira ada nggak jalan keluar untuk yang seperti ini? Beberapa sekuritas untuk kita opening account butuh uang berapa sih gitu kan untuk memulai. Beberapa sekuritas cuman 100.000. Nah, kembali lagi, cukup nggak cukup, pas-pasan atau enggak, saya melihatnya semua itu relatif. Saya dulu mulainya juga uang kecil, dan saya selalu sarankan siapapun, mulai start from small. Mulai dari kecil sambil belajar. Jangan langsung pakai uang besar, walaupun mungkin kita punya ya. Tapi mulainya dari uang kecil, karena proses belajarnya ini loh yang penting. Bukan nominal duitnya, bukan. Kalau sudah dapat proses belajarnya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, itu nanti nominal akan mengikuti. Investasi itu bedanya cuma angka 0 di belakang. Mau angka 0-nya 5 digit, 6 digit, 7 digit, 8 digit, gitu aja kan. Jadi yang penting prosesnya. Apakah harus besar? Enggak. Saya tahu beberapa sekuritas cuma dengan 100.000 sudah bisa buka aplikasinya. Masalah cukup nggak cukup, kalau saya boleh cerita ya. Dulu awal-awal saya buka rekening saham, duit juga nggak ada. Patungan orang tiga saya tuh, sama teman kantor. Karena teman di kantor tiap hari pasti ketemu kan. Ayo patungan orang tiga, namanya nama saya karena saya lebih aware, lebih tahu. Yang dua itu cuma ngikut, tapi semuanya open gitu kan. Belinya apa saya tunjukin, jualnya berapa, untung berapa, rugi berapa, semuanya open. Saya bukanya itu bukan uang yang wah sudah mulai dari besar itu enggak, waktu bukan juta gitu ya, orang mikirnya tuh harus seperti itu ya. Enggak, saya bukaan itu nggak punya duit, baru nikah nggak punya duit, jadi ya patungan orang tiga sama teman kantor bertiga. Cuman ya itu teman-teman ya nggak usah kecil hati, 100.000 sudah bisa.
Masalah cukup nggak cukup itu kembali relatif. Jadi gini konsepnya. 4 juta apa cukup? UMR apa cukup? Iya. Relatif. Gaya hidup kita seperti apa? Kalau cicilan kita gede, kredit motor lah, kredit HP lah, kredit apa, ya mungkin nggak cukup. Motor penting lah. Punya kendaraan pribadi penting, kemana-mana cepat. Jangan beli motor baru. Beli motor baru 24 juta. NMAX atau apapun lah ya. Beli aja motor bekas yang harganya 7 juta. Otomatis Anda nggak punya cicilan kan? Beli mobil. Ya kalau sudah mampu nggak apa-apa. Kalau belum mampu itu kan relatif. Kita mau beli mobil yang 200 juta atau yang beli mobil second yang cuma 60 juta tapi nggak punya utang, gitu kan? Sisa duitnya untuk investasi, untuk anak masuk kuliah 6 tahun lagi misalkan, atau untuk kita punya rumah sendiri 10 tahun lagi, akan jauh lebih baik gitu loh. Beli HP penting, iya. Kenapa beli HP yang harganya 8 juta? HP yang 2 juta juga ada. Yang penting kan fungsinya bisa dipakai. Ya. Semakin, jadi gini, saya kan orang teknik background-nya ya, tapi sekarang di finance. Kalau di teknik itu, kalau teman-teman di sini yang background-nya teknik itu kan masih ingat ya, apa gaya rumusnya sama dengan tekanan dibagi luasan kan. Jadi tekanan sama dengan gaya dibagi luasan. Jadi kalau gaya hidup kita semakin tinggi, tekanan hidup kita juga semakin besar. Nah, itu kan pilihan. Kita mau jalanin gimana. Kalau kita, ya nggak perlu malu lah. Naik sepeda motor second ngapain malu. Yang penting nggak mogokan. Yang penting tujuannya bisa kita pakai. Naik mobil second ya lebih baik daripada mobil baru tapi kredit. 2 tahun nggak bisa terusin kreditnya disita sama leasing. Lebih konyol mana? Ya kan? Jadi Betul. Relatif lah. Cukup nggak cukup relatif karena saya juga mulai dari nol gitu kan. Saya tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, kalau keinginan, berapapun gajinya kita nggak cukup. Mau gaji 10 juta pun, 20 juta, income 50 juta nggak cukup. Orang yang income-nya 50 juta ya perginya nggak ke sini, perginya ke luar negeri kan. Spending-nya juga lebih besar, ya, pasti kan. Gitu kan. Jadi itu relatif. Kalau mulai sisihkan, pilah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Yang kebutuhan ya ini sudah kebutuhan. Tapi yang keinginan bisa ditunda. Iya. Menunda kesenangan lah, untuk kenikmatan yang lebih besar. Iya, betul. Iya, jadi pengalaman saya juga maksudnya dulu kan asumsi orang kalau beli saham itu harus minimum berapa, tapi sejak ada aplikasi online ya, mungkin Mbak Gladi dengan teman-teman yang lain masih awam ini ya. Justru ada aplikasi online dan beberapa tahun belakangan ini yang dulunya kita harus minimum misalnya store sekian, sekarang udah enggak, semakin menurun saya melihat ya ini anak-anak sekolah aja bisa investasi gitu loh. Maksudnya kalau dia menabung dari uang jajannya misalnya kan dia nabung akhirnya dapat uang 100.000 ya kan dia sudah bisa buka rekening dan dia langsung bisa belajar dulu kan. Memang kalau belajar itu jangan pakai uang yang banyak dulu deh ya, dan nanti malah stres. Jadi saya juga dulu saya reksadana dulu pertama kali sebelum tahu trading itu saya tahu reksadana, saya beli cuman ya 200.000. Ya 200.000 itu saya tungguin aja sampai lama-lama bisa jadi 400.000 dalam lumayan loh. Reksadana gitu. Jadi waktu sebelum merit itu. Nah dari situ saya mulai lihat ternyata saya uangnya nggak banyak pun saya bisa gitu. Jadi saya yakin teman-teman di sini kalau ada yang mau mulai itu sebenarnya sekarang udah serba gampang sekali. Bisa tadi teman-teman di sini yang sudah cukup pengalaman sudah menyarankan ada yang bisa download di aplikasi Ajaib, aplikasi macam-macam. Sebenarnya semua aplikasi bank digital bank digital lah ya anggap ya. Itu semua ada instrumen investasi. Coba teman-teman download aja loh ya. Semua ada instrumen investasi, apalagi kalau yang broker-broker yang broker saham yang sudah diakui yang sudah ada aplikasinya di sini, sudah diakui oleh
Kalau saham apa Pak jadi yang di BE? Kalau sekuritas dia sudah pasti terdaftar di OJK ya. Pasti. OJK ya. Ya. Ya, Asal ya. jangan ketipu, harus tahu bedanya ini sekuritas dan ini investasi bodong, harus tahu bedanya. Ini pinjol gitu, jangan nanti Ya. pinjol dikira sekuritas, itu kan fatal gitu ya. Iya. Iya, Mana sekarang yang memang investasi banyak, bodong. ya banyak yang sudah bisa kita download dan banyak instrumen investasi yang kita tidak perlu menggunakan uang banyak, yang menghabiskan uang banyak atau apa. Coba kita coba dari yang sedikit dulu. Ya, jadi itu tadi Mbak Gladi bilang pertanyaan yang awam sekali memang, tapi memang sekarang ini justru aplikasi-aplikasi zaman sekarang sangat membantu orang-orang yang masih awam untuk bisa investasi dengan gampang. Kalau zaman kita dulu nggak segampang ini ya Pak Richard. Harus datang ke galeri kita. Kita harus datang ke galeri, mantap harus di jam kerja di galeri karena nggak ada online trading system nggak ada. Ya. Gitu. Oh ini teman-teman, kalau teman-teman bingung sekuritas apa, teman-teman bisa masuk di www.idx.co.id. Itu web bursa. Jadi sekuritas apa yang ada di situ, kantor pusatnya di mana, kantor cabangnya di mana, teman-teman bisa pilih sendiri dari sekian banyak sekuritas. Pak Teo tadi katanya mau tanya, ada? Pak Teo mau open mic? Lagi bisa ulangi Pak, yang www-nya apa? www.idx.co.id. idx.co.id. Ya. Terima kasih Mas Joy. Mas Joy banyak membantu menjawab pertanyaan di chat tuh, silakan dibaca. Wah, udah cukup pengalaman. Jadi kita belajar sama yang sudah pengalaman ya, karena kalau yang sudah pengalaman itu tetap berani ngambil resiko tapi nggak gila-gilaan. Iya. Pak Teo, gimana Pak Teo? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa sedikit dibahas tentang GoTo Pak, karena kadang GoTo kan masih diperlukan, tapi kenapa kok turun terus gitu? Mungkin sedikit diulik. Terima kasih. Ya Pak Teo, kalau GoTo ya saya kembalinya kan pendekatannya bisa dua, jawabannya bisa lihat dari chart atau dari fundamental. Kalau dari teknikal dari chart, kalau dari fundamental ya kita berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan GoTo yang terakhir itu masih rugi, walaupun ruginya mengecil. Terus pertanyaannya kan gini, kalau masih rugi kenapa banyak yang mau beli? Ya, ada tipe-tipe investor yang melihat kalau ruginya tahun lalu misalkan 8 triliun. 3 bulan kemudian ruginya tinggal 7 triliun. 3 bulan kemudian ruginya tinggal 2 triliun, gitu kan? Itu mereka berani spekulasi. Karena berarti apa? Berarti 1 tahun ke depan bisa-bisa udah jadi plus. Jadi walaupun sekarang masih rugi, mereka berani ambil risk itu dengan harapan tahun depan 6 bulan kemudian, 9 kemudian udah jadi plus. Pada saat laporan fundamentalnya itu plus, harganya tentu mengikuti. Harganya tentu lebih mahal daripada kita beli pada saat laporan keuangannya kinerjanya masih merugi. Tapi kalau kita lihat masih dibutuhkan dan lain sebagainya, ya. Tapi untung ruginya. Yang penting kita kalau beli saham kan ikut memiliki perusahaan. Jadi kita maunya kan perusahaan untung. Dibutuhkan banyak orang, tapi kalau masih rugi kan juga cuma juga gitu. Kita nggak dapat apa-apa. Kalau perusahaan untung, salah satu kelebihannya dia akan bagi dividen. Dividen itu definisinya adalah pembagian keuntungan untuk pemegang saham. Jadi kalau untung misalkan satu perusahaan untung BCA itu mungkin untungnya berapa ya? 20 atau 20 triliun lebih lah. Kalau dia bagi 50%-nya aja, 10 triliun dibagi berupa dividen, yang menikmati adalah semua pemegang saham. Tapi kalau perusahaannya rugi, boro-boro bagi dividen, untuk survive aja dia udah berjuang mati-matian. Tapi ada beberapa
investor yang view-nya seperti itu. Nggak apa-apa perusahaan rugi, asal semakin ke sini ruginya semakin mengecil. Jadi kan ada perbaikan kinerja. Yang mereka lihat adalah progres pertumbuhan, progres perbaikan. Jadi kembali lagi, sudut pandang kita seperti apa, yang mana gitu kan. Itu Pak Theo. Ada lagi ya mau yang bertanya? Mungkin mau open mic atau mau tanya di lewat chat. Ini Pak Widi tadi investasi dari bidang pendidikan ada nggak sih? Ada, tadi udah dijawab kayaknya sama Pak Joy. Jadi misalnya kan tadi Pak Richard bilang investasi sesuai dengan bidang yang dikuasai. Nah, ada nggak perusahaan pendidikan yang punya yang maksudnya sudah bisa dimiliki sahamnya? Ada TBK. Ada nggak ya lembaga pendidikan? Ada nih tadi kalau menurut Pak Joy sih ada. Lembaga pendidikan yang sudah TBK. Pak Richard tahu? Ada. Ini, kalau di Surabaya kan ada UC ya. Nah, oh ya. Citraland TBK. Tapi cuman saya nggak tahu, saya belum buka detail. Apakah UC itu termasuk anak perusahaannya Citraland? Kalau dia termasuk anak perusahaannya Citraland, artinya yang dimiliki mungkin lebih dari 50% itu kan laporan keuangannya terkonsolidasi. Oh ya. Tapi kalau dia entitas yang berdiri sendiri, ya tentu tidak ada pengaruhnya ke kinerjanya Citraland. Tapi yang setahu saya ya dunia pendidikan yang langsung TBK kok belum ada ya. Mungkin dalam berapa bulan ke depan nih yang antri IPO kan banyak nih, pasti puluhan emiten. Iya. Antri untuk IPO ini. Tinggal sampai dengan Desember ya. Iya. Tahu ada atau enggak saya nggak ingat, nggak lihat gitu. Iya, kalau menurut Pak Joy ada yang kodenya BMBL ini bergerak di bidang pendidikan. Ya, Apa nanti coba. kodenya? BMBL. BMBL. Bakrian Brother. BMBL nggak tahu apa. BMBL nggak tahu kodenya seperti itu. Ya, itu satu pertanyaan dari Widi. Ya, siapa tahu ada, kalau ada mungkin kan lebih enak gitu ya. Iya. Jadi kayak punya sekolah gitu. Guru tapi juga punya sekolah karena punya saham. Saya tahu maksudnya kira-kira seperti itu. Ada semangat self belongingnya tinggi gitu ya. Maksud saya kodenya apa, tikernya tolong ditulis sih. Saya cek di sini kok nggak muncul, mungkin saya salah ketik. BMBL tulisan. BL. Oh, BMBL. Oh iya, ini bimbingan belajar ini kalau nggak salah. Ya benar. Tapi ini bukan ini bimbingan belajar. Makanya kodenya kan sama tuh, BMBL, Bimbel. Iya kan, BMBL. Ya ini benar, ini bimbingan belajar nih. Ya. Baik. Ada lagi kah pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Ini juga sudah jam 9:30. Mungkin ada yang mau tanya. Saya baca di sini sih sudah rata-rata sudah dijawab. Mungkin kalau ada yang belum dijawab boleh ada yang mau langsung buka open mic boleh. Apakah investasi SBN dengan kondisi saat ini aman, Pak? Ini ada yang nanya, Pak. SBN kan surat perbendaharaan negara ya. Saya sih nggak kompeten menjawab untuk itu karena saya kan memang khususnya di pasar modal. SBN biasanya lebih ke masuk mungkin market obligasi ya, pasar obligasi. Karena dia return-nya nanti kan berupa kupon kalau nggak salah. Ada jatuh temponya, ada nilai par-nya, ada yield-nya, ada return-nya, ada bisa diperjualbelikan juga. Gitu. Cuman saya khususnya praktisi di pasar saham, bukan di surat utang negara atau surat berharga negara. Ini juga ada pertanyaan
dari Pak Hendra, tapi sudah didiskusikan sama Pak Joey juga. Biasanya apa yang jadi alasan masih ada yang mau beli saham tidur? Ini jawabannya mungkin spekulasi, tapi mungkin Pak Richard punya pertimbangan lain kenapa ada yang masih membeli saham tidur. Ya. Satu, spekulasi. Kedua, dia punya informasi lebih dulu. Jadi misalkan punya temennya kerja di perusahaan itu ya, entah apa, mungkin di bagian manajemen apa. Oh ternyata ini mau dibeli sama investor dari Singapura gitu misalkan. Otomatis tiba-tiba bangkit. Yang nilainya 50 saham tidur gitu, tiba-tiba karena ada rumor, ada investor baru mau masuk atau mau diakuisisi, sehingga dia nilainya bangkit. Nilainya bergerak naik. Atau kalau dia nggak punya rumor itu ya spekulasi aja. Mau turun lagi nggak bisa, udah mentok Rp50, tapi kemungkinan naiknya ada, kan gitu kan? Risikonya kan jadi 0. Mau turun nggak bisa, harga terendah 50, tapi kalau dia naik Rp5 udah untung 10%. Iya. Rata-rata biasanya begitu sih. Oke. Baik. Pertanyaan yang di chat sudah dijawab semua. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau mau tanya-tanya. Jadi sebelum kita kembali lagi menekankan disclaimer ya. Di acara ini kita tidak merekomendasikan apapun, semuanya hanya untuk kepentingan belajar. Dan Pak Richard memang praktisi investasi, tapi saya sendiri sih cuman apa ya, pelaku, pelaku bukan praktisi, pelaku yang kadang-kadang bisa untung, tapi kalau rugi pun juga masih mau investasi, ya memang begitu. Jadi teman-teman di sini juga ada yang mungkin juga ada yang terlibat di dalam investasi, boleh sharing nanti kalau misalnya teman-teman di sini kan sudah mendaftar ya, nanti mungkin saya akan share link untuk WA group ya, nanti bisa join WA group karena seterusnya kita akan banyak materi-materi tentang digital. Jadi saya sendiri bukan orang investasi atau mungkin Pak Manurung mengira ini adalah kita akan bahas terus tentang investasi, enggak ya. Saya sendiri bukan orang yang terlibat di situ, saya orang digital marketing. Jadi nanti ke depannya kita akan banyak membahas masalah-masalah tentang digital life. Salah satunya yang pertama ini Pak Richard bahas investasi. Mungkin minggu depan 2 minggu depan kita bahas digital yang apa lagi yang memang sekarang ini sudah harus kita kuasai supaya jangan sampai kita ini keteteran ya, sama seperti investasi. Itu sekarang investasi udah bisa investasi sendiri, melakukan sendiri dengan dana yang cukup bisa dijangkau oleh semua kalangan. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Ya. Baik, Pak Richard ada lagi yang mau disampaikan nggak? Ya, mungkin closing statement dari saya seperti yang Bu Femi tadi sebut, semuanya memang bersifat disclaimer. Contoh-contoh yang tadi ditampilkan bukan ajakan untuk membeli ya, untuk contoh-contoh tersebut itu hanya contoh yang kita perlukan untuk keperluan edukasi. Yang kedua, pahami risiko yang bisa kita tanggung atau risiko yang mungkin terjadi jika kita melakukan investasi pada satu portofolio. Karena kerugian itu yang menanggung kita bukan orang lain dan tanggung jawabnya ada di kita dan kita tidak bisa limpahkan tanggung jawab itu ke orang lain. Money management penting, psikologi penting, pemahaman basic pengetahuan penting sebelum melakukan atau investasi supaya kalaupun terjadi kerugiannya seminim mungkin, kalau bisa dihindarkan. Itu aja sih dari saya. Terima kasih untuk support semuanya yang sudah hadir. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat semua untuk teman-teman di sini. Juga kalau misalnya ada yang bisa mau ditanyakan, nanti kalau misalnya mau ditanyakan lebih lanjut, yang jelas jangan nanya ini ya, jangan nanya yang kita nggak bisa jawab. Kalau ya, nomor yang bukan kuasa kita atau apa, ya otomatis sebenarnya kita nggak bisa apa-apa juga, bisa membantu untuk mendengar saja dan solusinya juga kita nggak bisa tahu.
yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kalau kita memang ingin ajukanlah pertanyaan yang bisa saya lakukan, bukan yang berharap orang lain lakukan. Itu kita nggak mungkin bisa jawab. Jadi misalnya kenapa BCA tiba-tiba sahamnya turun atau apa, itu itu di luar kuasa dari semua yang ini ya. Bahkan analis pun juga cuma bisa menganalisis, tidak bisa melakukan apapun ya. Baik, terima kasih Bu Femi sama Pak Richard, boleh ya nomor HP-nya, nggak terlalu berat kok. Saya sudah catat nomornya Pak Richard, nanti saya japri ya. Nanti kita ada grup, nanti bisa masuk ke sana. Nanti mungkin ada tema-tema yang lain, nanti Pak Manrung juga bisa ikut. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih buat teman-teman, buat Pak Richard, makasih banget buat insight-nya, untuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi sekarang nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, mungkin ada yang pengen tanya Pak dengan Pak Richard, yang bisa Pak Richard jawab ya. Misalnya Pak, saya mau ini brokernya apa, saya punya sekian, gimana cara untuknya. Nah itu Pak Richard bisa jawab. Pokoknya yang berhubungan dengan apa yang bisa kita lakukan itu masih bisa kita jawab. Oke, baik, selamat malam semuanya. Kita jumpa lagi 2 minggu yang akan datang dengan tema yang berbeda, dengan digital life yang lain. Salam digital ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih, selamat malam Pak Richard, Bu Femi. Selamat malam Mbak Widi. Ya, sip. Selamat malam.